Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini SGN7 sedang berada di pameran artefak dalam Festival Al-Azam. Masjid Agung Al-Azam menyelenggarakan pameran artefak benda peninggalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, yang lokasinya di gedung MUI samping Masjid Al-Azam, Tangerang. Untuk mendaftar antrian yang pertama masuk, kita harus sabar menunggu giliran masuk setelah mendapat komando dari petugas dan pengurus Masjid Al-Azam. Setelah berhasil masuk, kita harus bersabar lagi untuk masuk melalui pintu kedua menuju ke ruang pameran artefak. Di ruang pameran, benda yang pertama adalah pedang Sayyidina Husain. Pedang ini adalah pedang warisan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan pedang ini dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini merupakan pedang yang terakhir dipakai pada saat peristiwa Karbala oleh Sayyidina Husain ketika dalam perjalanan ke Kufah. Tongkat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sukai adalah tongkat bernama Al-Sa'ja, yaitu tongkat dari peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tongkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang terbuat dari kayu ayusia dan kayu lus putih. Ada sumber mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tongkat berukuran 1 arsin atau 68 cm atau lebih panjang. Busur panah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Busur panah ini adalah busur komando yang difungsikan untuk menandakan mulainya pertempuran di medan perang. Busur ini juga sebagai pemancing semangat pasukan Islam dalam medan pertempuran. Busur panah ini berukuran panjang 160 cm dengan berat 920 gram. Busur ini terbuat dari kayu al-ayusia dan anak panahnya terbuat dari kayu walnut. Kayu suki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon yang ada di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pohon lain yang lekat dengan seharian baginda. Pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon arak atau umum dikenali dengan pohon siwak atau miswak. Bagian dari pohon ini digunakan sebagai alat menjaga kebersihan dan kesehatan mulut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siwak dapat membersihkan mulut dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Darah bekam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam dan darahnya dipindahkan dalam satu wadah, maka darah tersebut akan mengkristal dengan sendirinya. Proses pengkristalan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan waktu yang tidak bisa ditentukan. Ekstrak keringat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga banyak diberi keistimewaan kepada baginda Nabi. Bahkan keringat baginda Nabi menimbulkan aroma wangi. Tanah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini didapat dari seseorang yang meminta izin kepada pemerintah pada zaman Utsmaniyah tahun 1255.
yang pada saat itu makam Rasulullah SAW sedang direnovasi. Kunci makam baginda Rasulullah SAW. Kunci makam Rasulullah SAW pertama kali diganti pada tahun 1411 Masehi dan kedua kalinya diganti pada masa kerajaan Islam Utsmaniyah pada tahun 1847 Masehi. Kemudian pada tahun 1937 Masehi, kunci makam kembali diganti oleh kerajaan Arab Saudi. Kunci makam yang dipamerkan ini dimiliki dan diurus oleh Ali Zainal Abidin. Kunci ini terbuat dari tembaga dengan ukuran berat 5,5 kg dengan panjang 42 cm. Tapak kaki baginda Rasulullah SAW. Ini adalah batu jejak tapak kaki baginda Rasulullah SAW yang tercetak semasa baginda Rasulullah SAW memasuki tanah zaman pertama kali. Dalam kitab Mawaqih ala Dunia atau Rahmat Ilahi, Imam Ghazali mengatakan bahwa apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam dan meninggalkan jejak. Fenomena ini telah diakui dan diekspresikan dalam puisi-puisi dan ucapan, merupakan suatu keajaiban yang dikaitkan sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana jejak kakinya dalam pembangunan Ka'bah dilestarikan hingga saat ini.